Oke, teman-teman, jadi kali ini kita membahas anubias petit ya, karena kemarin saya di TTP ya, dan ini saya lagi nguras juga nih. Habis terkena wet spot ya, teman-teman ya, hati-hati musim yang sangat aneh, hujan. Di saya panas, tapi nanti hujan. Kok sorenya hujannya deras, jadi ikan tuh gampang drop, apalagi ikan-ikan jenis yang rentan. Ya, kalau di tempat saya itu yang paling rentan red nose, jenis red nose, dah itu aja ya. Tapi untuk neon-neon tuh aman teman-teman. Oke, kita bahas-bahas ya, jangan kemana-mana. Ciao. Oke, jadi ini bukan anubias petit yang saya maksud ya teman-teman ya, tapi ini adalah anubias ya campuran, ada nana, ada golden, ada pinto, ada panda ya, ada petit sih. Terus ada anubias yang jarang-jarang orang tahu ini. Kok saya lupa ya namanya, Anubias minima yang ini loh teman-teman, yang daunnya agak panjang ya. Kalau Anubias yang Homalomena itu sebenarnya SP ya. Kalau di Anubias SP kalau bahasanya di sini ya, tapi itu bukan real Anubias yang real-realnya ya. Homalomena bisa Anda temukan di kali-kali ya. Di tempat saya banyak Homalomena ya teman-teman ya. Oke, yang saya maksud adalah Anubias petit. Ini teman-teman, cantik ya teman-teman ya, kecil-kecil daunnya, tapi memang kondisinya kurang baik ya, karena di sana di tempat teman saya itu light-nya cukup tinggi ya, durasinya panjang dan lampunya cukup terang banget nih, jadi akibatnya terserang alga hitam ya. Anubias ini masuknya adalah Anubias barteria varnana petit dalam kurungnya, dan ini sangat lambat teman-teman pertumbuhannya ya, 2 sampai 5 cm aja untuk panjangnya ya, bukan daunnya teman. Daunnya sangat kecil, seperti apa ya kalau dilihat ya, seperti lobelia tapi lebih kecil petit nih. Dan ini udah kelam-kelam gitu loh teman-teman, dan saya tata seadanya ya, karena ini barang titipan, kalau tak setting nanti permanen takutnya ya. Jadi saya letakin aja, karena ini tanpa filter jadi dia nggak menggonjang apa ya, mendayung-dayung ke sana kemari ya. Jadi dia tetap stay di situ, dan ikan-ikannya cukup kecil-kecil ya, nggak besar, nggak nyawuk, nggak nyenggol tanamannya sendiri teman-teman ya. Ya saya sering dititipin tanaman-tanaman ya, ini seperti ini Somulus tuh saya dititipin juga teman-teman. Terus ada panda dan pinto ya, saya dititipin, dipercayai teman-teman. Dan ya seperti pada umumnya anubias ini CO2 pun tidak wajib ya teman-teman ya. Pakai CO2 oke, tidak oke, dan cahayanya sangat rendah saja ya, nggak usah kuat-kuat teman-teman. Ditempel batu kayu saja. Nah kalau ya itu, kalau cahayanya terlalu terang ya kena alga. Ya cocok untuk akuarium mini ya, kecil-kecil seperti ini teman-teman. Dan diletakkan ke foreground di depan itu cantik banget seperti karpet ya. Kalau anubias seperti dibuat karpet ya lambat, jadi kita nggak repot trimming ya, dan itu ekonomisnya tuh bisa dijual ya, kalian trimming bisa dijual kembali. Bagus banget ya teman-teman ya. Dan ya ini apa, daunnya tebal, jadi ikan-ikan tuh nggak suka ya, jenis-jenis yang suka notol-notol ya, kayak molly, bahkan brosmut itu nggak sanggup ya, karena ini tebal seperti anubias pada umumnya, tebal tuh, dan kecil-kecil ya anak-anaknya ya. Kalau mau di trimming kok sayang banget ya teman-teman ya, anubias ini ya. Jadi ya usahakan, kalau tipsnya saya, sedikit arus ya untuk akuariumnya, sedikit arus untuk anubias ini ya. Kalau petit ini arusnya sedikit saja, dan debrisnya tuh kalau bisa
tidak terlalu kotoran kecil-kecil kan akan menempel menyangkut di daun. Nah, itu yang akan jadi masalah ya, seperti debu-debu yang di moss. Tanaman moss itu kan nanti kalau disentuh akan debu. Nah, seperti itu ya saya maksud ya teman-teman. Nanti akan menutupi daunnya dan daunnya akan bermasalah ya teman-teman. Ya kalau mau cepet sih anubias itu sebenarnya semakin cepat sering dipotong itu semakin banyak ya. Maksudnya, nah ini seperti ruas panjang ini kalian potong. Ini saya bisa potong di 1, 2, 3 lah. Ini potensi. Jadi saya potong nanti ini akan berpotensi muncul anakan lagi teman-teman. Jadi menghasilkan lagi ya. Anubias tuh enaknya seperti itu. Kalau udah bagus, cocok dengan air kita, adaptasi dengan kondisi di tempat kita, wah mantap teman-teman ya. Ini aja saya biarin aja teman-teman, lagi males trimming ya. Dan kadang ada yang lucu juga, ini Iguazu 2009 itu kadang dikira anubias ya, sekilas memang persis. Nah ini titipannya nih, masih cantik nih, Stardust ya, panda pintu, saya lupa sih Stardust atau, tapi setahu saya ini Stardust ya, Stardust atau apa lupa, marble, aku lupa banget teman-teman. Untuk jenis anubias ini saya yang varigata tuh awam ya, saya cuman basic pintu panda, tapi kalau ada yang corak-corak seperti ini agak kurang mendalami teman-teman ya, bisa komen-komen ya. Tuh belakang juga ada, ini tanpa CO2 juga aman teman-teman. Nah, tanpa filter saya pemain low tax ya. Kalau main high tax dulu saya pemain high tax dengan CO2 dan filter kanister ya, biasa seperti itu, pupuk-pupukan. Tapi ya itu dulu ya pengen seperti setting seperti dulu lagi, cuman memilih budget yang rendah dulu ya. Untuk teman-teman juga contoh bahwa aquascape dengan teknik sederhana pun bisa ya, syukur juga tuh, karena saya ada buktinya juga teman-teman ya, bisa dicek-cek di video lain ya teman-teman kalau penasaran. Nah ini ada space kosong, jadi saya 3 lotusnya saya tanam di sini sementara. Dan keren ya ini pelatih blood red teman-teman, match banget dengan suasananya karena background hijau, batu putih, pasir campur aduk, dan tidak ada tanaman merah, maka mereka akan kontras banget ya warnanya itu. Dan ini ada anubias, ini lama saya lupa teman-teman, ini enggak tak udah 2 minggu apa 2 mingguan ini saya giniin aja teman-teman, semingguan kali ya, enggak tak planting, lupa teman-teman, harusnya di bandoli ya dengan batu. Oke, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini ya. Jaga kesehatan, musim yang sangat aneh sekali dan hujan terus ya, intens ya teman-teman ya. Terima kasih untuk menonton saya, subs kalau setipe dengan saya, komen-komen, sharing-sharing kalau saya ada yang salah atau teman-teman mau bertanya boleh. Oke, salam basa-basa, bolo-bolo.